Apa yang kamu pikirkan jika mendengar ada sebuah pisang yang dilakban ke dinding dan laku terjual seharga 150.000 dolar atau setara dengan 2,1 miliar rupiah? Nggak percaya? Selamat datang di Residu. The importance of still life paintings in art history can't be overstated. Think of Caravaggio, Goya, Delacroix, Repin, Van Gogh, Rothko, Picasso. But recently, Italian artist Maurizio Cattelan decided to show an actual fruit instead of a representation of it. He duct taped a banana on a wall. Pada bulan Desember tahun 2019, dunia, terutama dunia seni, dikejutkan dengan kemunculan sebuah karya seni yang biasa-biasa saja, Pak. Akan tetapi mampu menyedot perhatian masyarakat karena terjual dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 150.000 dolar atau setara dengan 2,1 miliar rupiah. Karya seni itu berjudul Komedian. Jika kamu berpikir Komedian ini merupakan karya seni yang berwujud lukisan seperti Mona Lisa karya Da Vinci yang menjadi lukisan termahal sepanjang sejarah, maka kamu salah besar. Karya seni ini hanya berbentuk biasa saja, yaitu sebuah pisang yang dilakban di dinding. Ya, sebuah pisang yang dilakban di dinding, kita pun bisa membuatnya, Pak. Adalah Maurizio Cattelan, seorang seniman asal Italia yang membuat karya tersebut dan dipajang di Art Basel Miami Beach. Mari kita kenalan terlebih dahulu dengan Maurizio Cattelan. Cattelan merupakan seniman yang tumbuh besar di kota Padua, Italia Utara. Ayahnya adalah seorang supir truk dan ibunya hanya seorang pelayan. Melansir dari The Art Story, sewaktu kecil, keluarga Cattelan merupakan keluarga yang harus berjuang secara finansial. Hal ini pula yang sering membuatnya disebut sebagai seniman pemberontak. Karya Cattelan mulai dikenal luas pada tahun 1997. Saat itu ia membuat karya dengan judul Antidote. Karya itu menampilkan dua tikus taksidermi kecil yang berada di kursi malas di bawah payung pantai. Melalui karya itulah ia mulai dikenal di kalangan kritikus seni. Cattelan juga pernah membuat karya yang cukup membuat orang berpikir, Pak. Yaitu ia menempelkan temannya, seorang galeris Milan bernama Massimo De Carlo. Pada karya yang berjudul A Perfect Day tahun 1999 itu, Cattelan menempelkan De Carlo ke dinding selama hampir 2 jam. Saat itu karena lamanya waktu dipajang dan paparan lampu galeri yang tentunya sangat panas, sangat bercahaya, membuat De Carlo pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya karya fenomenal lain dari Cattelan terjadi pada tahun 2016. Saat itu Cattelan membuat karya berjudul Amerika tahun 2016. Karya itu adalah sebuah toilet dari emas padat 18 karat. Yes, sebuah toilet yang dibuat dari emas 18 karat. Toilet itu tidak hanya sebuah pajangan, Pak, melainkan toilet itu bisa berfungsi penuh sebagai toilet dan dipasang di kamar mandi kecil di Guggenheim, New York, Amerika. Melalui karya itu, Cattelan ingin menjelaskan, ingin menunjukkan semahal apapun makanan yang kita makan, toh pada akhirnya tetap akan berakhir dibuang ke dalam toilet. Sebuah pemikiran yang luar biasa. Oke, sebelum kita membahas kenapa Komedian karya Cattelan ini bisa terjual dengan harga yang sangat fantastis, maka kita lebih dulu harus membahas apa itu conceptual art. Jadi, karya Cattelan ini merupakan salah satu karya seni bergenre conceptual art. Seni konseptual atau tepatnya seni rupa konseptual itu muncul dan tumbuh di barat pada tahun 1960-an.
Dalam seni konseptual, ide atau konsep adalah aspek yang paling penting dalam sebuah karya seni. Jadi tidak hanya melihat karya seni dari penampakan fisiknya saja, misalkan lukisan, tidak hanya dipandang dengan mata saja, tapi harus dilihat idenya, konsepnya seperti apa. Konseptual art ini juga sering menggunakan barang sehari-hari sebagai kendaraan seninya. Mari kita ambil contoh, yaitu sebuah karya seni kontroversial yang berjudul Fontaine tahun 1917 karya Marcel Duchamp. Marcel Duchamp kala itu membuat sebuah urinoir yang ditaruh dalam posisi yang tidak semestinya, antara miring 90 derajat atau terbalik atas bawah, dan dibubui tanggal dan tanda tangan atas nama Hermod atau inisial dari Marcel Duchamp itu sendiri, Pak. Karya itu memberikan perspektif baru tentang seni, dari semula mempertanyakan bentuk ke mempertanyakan fungsi. Kita tahu tentu urinoir tersebut tidak akan dilihat sebagai sebuah karya seni jika kita melihatnya di kamar mandi dan diposisikan sebagai fungsinya untuk membuang air kecil. Akan tetapi ketika urinoir itu, Pak, dipajang di sebuah galeri atau museum seni dan itu membubuhkan nama dari Marcel Duchamp yang terkenal sebagai seorang seniman, tentunya itu akan berbeda cerita. Seperti itulah kurang lebih yang namanya conceptual art. Kita sudah membahas tentang siapa itu Maurizio Cattelan. Kita sudah membahas tentang karyanya yang berjudul Komedian. Dan kita juga sudah membahas tentang apa itu conceptual art. Jadi karya Maurizio Cattelan ini yang hanya melakban pisang ke dinding museum seni atau galeri seni, itu adalah sebuah karya seni bergenre conceptual art. Setidaknya itu yang sering dijadikan sebagai sebuah argumen orang-orang yang menyatakan itu sebagai sebuah karya seni, Pak. Nah, kita mulai dari sudut pandang seperti ini. Misalkan kita memiliki sebuah pisang, kita memiliki lakban, dan kita memiliki kamar dengan dinding warna putih seperti dinding di galeri atau museum seni tempat karya seni komedian itu ditempelkan. Lantas kita menempelkan pisang yang kita punya ke dinding kamar kita. Kita memfotonya, lalu kita menjualnya di media sosial dengan harga Rp100.000. Atau lebih mahal dikit nggak apa-apa, Rp1.000.000. Apakah ada yang membeli, Pak? Tentu tidak. Tapi tentu kita tidak bisa menyamakan sudut pandang yang kita miliki ini dengan sudut pandang Maurizio Cattelan sebagai seseorang yang sudah terkenal sebagai seniman, Pak. Ketika ada embel-embel seniman dan dia membuat sebuah karya, terlepas apakah karya itu adalah karya yang memang bisa disebut sebagai karya seni atau tidak, itu tentu banyak orang yang menganggap itu karya seni karena yang membuat adalah seorang seniman. Dan terlebih lagi, pisang yang dilakban itu dipajang di dinding yang bukan dinding biasa, akan tetapi di dinding sebuah galeri seni atau museum seni yang sudah mempunyai nama, Pak. Yang datang ke galeri seni itu tentu bukan orang biasa, mereka para seniman, kritikus seni, mereka para artis, yang kebanyakan para artis ini memiliki uang yang banyak, mereka ingin mengaktualisasikan diri. Mereka mungkin tidak memiliki teori atau ilmu di bidang seni, akan tetapi karena mereka memiliki uang, mereka ingin melihat karya seni orang-orang atau seniman-seniman terkenal, siapa tahu menjadi kolektor dan bisa membuatnya menjadi pajangan di rumah. Sudut pandang yang kedua, Pak, coba kita bayangkan ketika kita datang ke galeri seni atau museum seni, kita sebagai orang yang awam di bidang seni, lantas kita disajikan oleh banyak karya seni yang membuat mata kita itu merasa kaget. Lukisan-lukisan yang luar biasa, patung-patung yang luar biasa, secara fisik itu terlihat sangat bagus. Lantas ketika kita jalan-jalan, kita menemukan sebuah pisang yang dilakban di dinding. Di antara karya seni yang luar biasa yang kita lihat, apa yang akan kita lakukan? Kita akan terkejut, kita akan buru-buru mengambil HP kita memfotonya, lalu pikiran kita akan berkata, wah ini apa ini? Ini lelucon ini, masa pisang dilakban itu bisa ada di galeri atau museum seni sehebat atau sebesar ini? Nah, itu yang terjadi di karya Cattelan ini.
Ketika orang-orang berbondong masuk ke museum atau galeri seni, dia melihat nama Katelan di situ dan hanya sebuah pisang yang dilakban, orang-orang itu akan bertanya-tanya, ini apaan sih? Banyak orang yang nyinyir, tapi akhirnya tetap foto juga. Apalagi itu dihargai dengan harga yang fantastis. Ini apaan? Cuma pisang dilakban harganya segini. Akan tetapi mereka tergerak untuk memfotonya, memviralkannya, akhirnya menjadi viral. Sudut pandang yang ketiga kita lihat dari konseptual art itu sendiri. Di mana yang namanya konseptual art itu menjual gagasan ide. Saya ingin tanya, kenapa pisang yang dilakban itu diberi judul komedian? Bukan diberi judul pisang yang dilakban atau pisang di dinding seni dan lain sebagainya, tapi judulnya komedian. Menurut saya pribadi, ya ini pandangan saya pribadi, interpretasi saya pribadi, Maurizio Cattelan itu ingin mengungkapkan, ingin mengatakan bahwasanya yang namanya karya seni itu ya kadang sebuah lelucon gitu, sebuah komedi gitu. Kita tahu seorang komedian itu membuat lelucon dengan cara yang absurd, mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang abnormal, melakukan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang tidak kita sangka, tapi kita tertawa, dan itu yang terjadi, itu yang nyatanya terjadi. Ketika banyak orang menganggap seni itu harus berupa lukisan, ketika banyak orang yang awam dalam bidang seni datang ke galeri seni atau museum seni dan melihat seni mereka seolah-olah sudah bisa menilai, padahal mereka awam di dunia seni. Ketika disandingkan atau diberikan sebuah pisang yang dilakban, mereka akan bertanya-tanya, ini seni apaan toh ini? Akhirnya mereka tertawa, mereka nyinyir, dan itu yang terjadi. Itu yang ingin disampaikan oleh Cattelan, bahwasanya terkadang karya seni itu sebuah lelucon. Meskipun itu sebuah lelucon, harganya selangit, Pak. Itu adalah sebuah proses, adalah sebuah gagasan, sebuah ide yang luar biasa menurut saya. Tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah interpretasi saya pribadi. Jika teman-teman memiliki pendapat atau gagasan yang berbeda, tentu itu sah-sah saja dan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam residu.